gitu. Nah Hmm. katanya di situ tuh gue ngajak ribut anak Jepang, jadi lagi nari-nari enak-enak gue tendang. Gue nggak tahu, gue nggak tahu apa motivasinya sih. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning. Seperti biasa, ketika gua yang hadir di sini, pembahasannya adalah atau mungkin tematiknya adalah cerita masa kecilku, di mana gua akan ngobrol dengan tamu-tamu. Tamu akan cerita tentang masa kecilnya, kaitannya dengan yayasan kami Pita Kuning yang memang bantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Kenapa? Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi anak-anak ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Hal-hal yang terjadi di masa kecil kita, kadang-kadang kita pikir nggak ada nilainya gitu, kayak nilai ulangan jelek, nggak ngerjain PR dimarahin, naksir seseorang untuk pertama kali, putus cinta untuk pertama kali, pindah sekolah dan segala macam itu tuh bagian dari masa kecil kita yang seakan-akan nggak ada nilainya, tapi bagi adik-adik pasien kanker, mereka tuh justru ingin mengalami apa yang kita udah lewati gitu. Mereka pengen punya usia yang lebih panjang, biar punya pengalaman untuk diceritakan, tepatnya punya masa kecil untuk kemudian dikenang. Nah, untuk yang pengen tahu lebih banyak tentang Pita Kuning, kami memang yayasan yang berdiri sejak 2007. Gue ikut terlibat untuk mendirikan, saat ini gue sebagai pembina di yayasan ini. Kemudian kami bantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu, karena sebagai pasien kanker aja udah berat rasanya. Terus bayangin anak-anak yang sakit kanker, 2 kali beratnya. Ditambah lagi mereka datang dari kondisi keluarga yang tidak mampu, jadi 3 kali gitu. Udah kena kanker, anak-anak nggak mampu pula. Nah itu adalah yang jadi fokus kami, dan untuk mencoba memperluas pengetahuan orang akan kehadiran yayasan kami, karena makin banyak yang tahu, makin banyak bantuan yang masuk, makin banyak yang bisa dibantu adik-adiknya, dikembangkanlah kanal YouTube ini dan konten ini. Dan hari ini gue bersama dengan seorang sahabat, gue kenal udah lama banget. Dia adalah salah satu manusia paling aneh yang gue kenal. Gue selalu bilang, dia ini berdiri sendiri aja udah jadi karakter film. Maksudnya manusianya itu udah karakter film gitu. Dia tuh karakter film. Makanya kenapa buku-bukunya juga banyak tentang dia ya, karena emang dianya tuh aneh. Raditya Dika, Halo, apa kabar? gue gak ngerasa gue aneh sih. Ya kan, lu kan jalanin hidup lu sendiri. Gue juga nggak ngerasa diri gue aneh, tapi kan orang ngeliat gue kan aneh gitu. By the way, terima kasih ya mau terlibat di podcast ini. Oh iya, sama-sama Panji. Gue nggak nyangka loh lu punya kepedulian terhadap adik-adik pasien kanker. Kalau gitu sih. Enggak, maksud gue kan, gue ngelihatnya tuh hidup lu tuh kucing gitu. Gue juga suka kucing. Tapi maksud gue, Gua gua ya semenjak punya anak ya, gua agak melo gua kalau yang berkaitan soal anak-anak kalau gue ya. hmm, Ngelihat kemarin tuh kan kalau di salah satu akun gosip tuh ada yang anak mukulin ada ibu mukulin anaknya lah, anak ya. diapain lah, itu tuh gue jadi lumayan gimana gitu setelah punya anak gitu. Karena gue tahu posisinya kan sebagai orang tua yang punya anak gitu. Jadi Ya, lu kenapa dapat berita-berita ini dari akun gosip? Pertanyaan gue itu. Kenapa akun gosip sumber berita lu? ya karena nggak tahu, gue sama istri gue suka aja baca-baca terus kita diskusiin. Tahu nggak sih ini, tahu nggak sih ini, gitulah pokoknya. Jadi karena lu punya anak, hal-hal kayak gini ya, hal-hal berita tentang anak, anak sakit atau segala macam, itu jadi deket sama lu gitu kurang lebihnya ya? Iya, iya. Nah, Ya. terus kan apa namanya? Istri gua itu salah satu orang yang hatinya tuh paling gampang tergugah lah gitu ya. Jadi Tunggu bentar. Jadi lu bilang Anissa itu gampang tergugah hatinya. iya, dia dia Gampang iba gitu, gampang iba. iya, maksudnya dia dia jiwa kemanusiaannya tinggi gitu loh. Itukah alasan dia mau menikahi lu karena iba? Iya mungkin ya. Mungkin dia lihat gak ada yang mau lagi. Enggak sih, karena dia paling tahan sih kayaknya ya Oh menghadapi gitu. semua Masuk akal. kelakuan gua. Nah, Hmm. terus kayaknya apa namanya? Gue tuh cukup kebawa sama dia gitu loh. Dia Hmm. dia tuh gue nggak apa-apa lah menceritakan kebaikan orang ya, karena kan kalau Hmm. kita menceritakan kebaikan diri sendiri kan itu kan inilah ya nggak boleh lah. Maksudnya ngapain gitu. Tapi ini kan gue ceritain kebaikan orang lain ya. Dia nggak pernah cerita soalnya. Dia Hmm. itu tuh rajin gitu tiap tiap bulan tuh donasi gitu. Nah, Oh. apa namanya, salah satunya di kitabisa.com. Nah, di situ tuh gue juga tahu tuh gara-gara dia. Lu partneran juga kan ya? Itu ada kalau nggak Ya, salah partner Pita Kuning gitu kan. ya, Terus salah ya. satunya di situ juga gitu.
Nah, gue tuh kayak kebawa sama dia gitu jadinya untuk peduli sama orang. Lu kenal gue kan udah lama ya. Mana gue peduli sama orang sih. Iya, Cuma secara umum lu emang nggak peduli sama orang sih. Maksudnya nggak gede nggak kecil, emang lu nggak pernah peduli iya aja. emang gue cuek banget orangnya kan. Iya. Cuman Tapi gue ya, bisa membayangin, Dit. Maksud gue sebagai orang tua, kalau anak kita sakit, kita kan suka memaki diri kita sendiri ya. iya. Gimana sih gue sebagai orang tua dan segala macamnya. Jadi mungkin itu juga membantu kita lebih mudah untuk empati, terutama kasusnya terhadap adik-adik pasien kanker gitu. Iya, terutama ya. Bentar, Mbak, gue ngambil minum dulu. Iya. Nah, Bentar, gue Mbak. sekarang tertarik Oke, untuk yuk lanjut. ngobrol lebih panjang mengenai masa kecil lu. Jadi pertanyaan-pertanyaan gue itu akan mulai dari kelahiran lu dan selesai di SMA. Karena setelah itu hitungannya udah bukan anak-anak lagi. Adik-adik yang kami bantu juga ada yang anak-anak. SMA ada nggak sih sampai SMA? Ada kan? Iya, sampai SMA ada, Dit. Hmm, hmm. Nah, mari kita mulai dari kelahiran lu. Oh, gue Lu ingat tuh, lahir. ingat waktu itu. Nah, gimana ceritanya orang lu yang lahir, kenapa lu yang ingat? Ya kan lo makanya lo nanya. Kita mulai dari kelahiran lo. Terus Ya, gue disuruh maksud gue- ceritain. Wah, waktu Ya, itu gue- rahim terasa sangat ini ya, berbeda. Tiba-tiba dunia terang gitu ya. Lu lahir di mana, Dit? Gua lahir di Rumah Sakit ASI. Rumah Di mana Sakit tuh ya? ASI di Panglima Polim. Itu salah satu rumah sakit bersalin paling tua ya, di Jakarta. Jadi gua lahirnya di sana. 28 Desember. 28 Desember hari Jumat. Itu gue lahirnya susah. Jadi Karena apa tuh? Elunya malas keluar. iya kan gue anak rahiman nih dulu ya. Jadi sebelum lu anak rumahan, lu anak rahiman Iya. ya. Iya. Lucu banget istilahnya ya. Anak rahiman. Anak rahiman gue. Iya, Malas malas keluar keluar. rahim ya, malas keluar Iya. rahim. Iya. Jadi gue susah banget keluar, gak tahu kenapa ya, kata nyokap gue, dan akhirnya di vakum. Oh. Disedot pala gue. Jadi pala gue tuh agak peyang sebenarnya. Jadi kalau Iya sama, gue juga lahirnya disedot gue. di vakum kan, di vakum. Iya di vakum. Jadi nyokap gue tuh udah nggak kuat karena dia doa, ayo nak keluar nak. Gue nggak mau keluar, akhirnya di vakum. Kingston juga. Tapi kalau gue bukan pala gue peyang, Apa? gue panjang. Salah sedot ya. Lo pakai Kingston juga? Apa? Kingston, Apa tuh Kingston? vacuum cleaner ya. Mereknya nggak familiar sih. Harusnya lu nyebutnya apa gitu. Gue juga Apa nggak sih tahu merek? itu merek yang bener apa enggak sih. Terus Pantesan gue nggak nangkep. terus apa namanya? Nah, terus gitu? Ya itulah gitu kata nyokap gue gitu. Nah, ya gue pasti gak inget lah ya pas gue bayi kayak gimana. Cuman setelah gue punya anak yang kedua, which is laki-laki juga, nyokap gue yang berarti neneknya dia ngelihat anak gue ini bilang mirip banget sama gue pas bayi. Berarti kalau ditinggalin tuh nggak maunya tuh selalu digendong. Jadi anak gue tuh persis kayak gitu. Kalau misalnya ditaruh di kasur, dia langsung nangis, langsung teriak-teriak gitu. Maunya tuh dibopong sama ibunya. Lu Dia- gitu juga dulu. Kata nyokap gue sih gitu. Wah ini persis banget nih kelakuannya kayak si Bang Dika nih. Dia juga gitu. Saya tuh apa namanya? Kalau naro dia selalu nangis gitu. Jadi anak-anak gue yang laki-laki ini katanya sih mirip gue kelakuannya, which is nggak pernah mau ditaruh di kasur, maunya digendong terus gitu. Lu kan anak pertama ya, berarti jarak dari lu ke adik lu tuh berapa tahun? Jarak dari gua ke adek gua itu 9 tahun ya. 9. Wow. 9 tahun. Edit, ini gue boleh nanya apapun kan ya? Nanya aja nanya. Oke. Itu jaraknya jauh, berarti lu pada dasarnya adalah anak tunggal untuk 9 tahun lamanya. Iya, anak tunggal gua. 9 tahun itu gua anak tunggal karena ketika gua lahir nyokap gua tuh dapat beasiswa ke Jepang. Jadi dia kayak belajar dulu gitu di Jepang, which is gue juga dibawa ke sana gitu masa kecil gue di Jepang, dan bokap gue kan di Jakarta. Kok gue nggak tahu nih lu masa kecil di Jepang? Iya, gue masa kecil gue di Jepang. Masa lo nggak tahu? Gue tinggal di Mito, sekitar 3 jam, 3-4 jam dari Tokyo. Jadi kayak kota Pantesan kecil senengnya gitu. bokep Jepang lu ya? Pantesan senengnya tisu ya. Mito. Mito. Ambil lagi. Telat juga nih gue mikirnya. Maaf. Terus apa namanya?
Iya, jadi gue tinggal sama nyokap gue. Nyokap gue kan dulu dapat beasiswa kan di kimia Hmm. ya, di bidang kimia. Hmm. Dia peneliti di Batan juga, Badan Tenaga Atom Nasional kan. Jadi gue ikutan dia belajar di Jepang, gue dititipin di preschool di sana. Terus masa kecil gue agak-agak lupa ya, cuman katanya gue suka nyari ribut kata nyokap gue. Jadi Oh ya? lu tahu nggak sih ada gue pernah cerita di mana-mana sih. Cuman di Jepang itu suka ada kalau bulan purnama kita nari di bawah bulan. Kayak ada semacam perayaan gitu di sekolah gue dulu. Katanya di bulan itu kalau lo lihat bulan ya, kalau keluar kamar ngeliat bulan itu ada bayangan kelinci lagi numbuk mochi. Ya tapi Oke. bener kalau gue ngeliat kayak gitu kan ada bayangan di bulan tuh. Nah orang-orang Ya. Jepang tuh ngeliatnya tuh seperti kelinci sedang menumbuk mochi. Eh, Nah eh. jadilah kita nari-nari pakai topi kelinci tuh, topi kelinci dari Hmm. kertas gitu. Nah Hmm. katanya di situ tuh gue ngajak ribut anak Jepang. Jadi lagi nari-nari anak-anak gue tendang. Gue nggak tahu, gue nggak tahu apa motivasinya sih. Oke, sebentar gue tarik mundur dulu. Waktu lu berangkat ke Jepang sama nyokap, itu lu umur berapa? Masih bayi? Masih balita? Enggak. Udah, ya balita ya benar-benar. Setahun 2 tahun kali ya. Maksudnya udah bisa jalan tuh umur berapa ya? 2-3 tahun kali ya. Wow, jadi dan sampai berapa lama lu? 2 tahun di sana studi nyokap gua. Jadi lu baru bisa berdiri udah nendangin orang. Gua udah bisa jalan kan di preschool kan, di TK ya berarti ya, di TK ya. Ya. Udah bisa jalan, udah bisa ngajak ribut orang gitu. Nah kata nyokap gua katanya belagu banget gitu, kayak ini ada anak Jepang, gua nggak tahu, gue juga lupa ya terus terang ya, ini kan cerita nyokap gua kan. Ya. Apa namanya? Ya gue ngajak ribut aja gitu, tiba-tiba gue nendang si anak Jepang ini marah gitu, terus si gurunya ngasih tahu nyokap gue. Gila belagu banget gue ya, udah Dari pindahan mana ya? Maksud gue, minoritas lagi kan gue di sana. iya bener. Maksud gue dari mana nih datangnya Raditya Dika? Karena ketika dewasa, Heeh. kita sih nggak kebayang ya Raditya Dika nyari gara-gara dengan menyakiti orang Sama gitu. sekali gue juga bukan tipe yang kayak gitu dari sekolah sampai gede gitu. Makanya itu salah satu masa kecil gue yang diceritain sama nyokap. Kayak misalnya gue nggak mau ditinggal, gue nggak mau dilepas kalau digendong. Berarti kan gue manja banget gitu ya. Padahal secara gue orangnya cuek banget gitu. Jadi ada beberapa aspek masa kecil gue yang kok beda ya sama diri gue sekarang gitu sih. Tapi ada yang sama sih. Apa tuh? Lu dari kecil udah animisme ya, gue lihat-lihat ya. Kenapa itu mochi keliling kelinci Itu udah nyembah-nyembah bulan. Iya. Iya. Makanya agak ya udahlah, oke kita terus kedekatan lu sama agama tuh jadi kita ngerti gitu. Jadi ke situ. Oke, Terus, tapi jadi anak-anak yang lu nggak ingat sama sekali tuh masa-masa Jepang tuh nggak ingat sama sekali. yang gue inget ini ada cerita lucu lagi nih. Jadi ada momen, gue lupa ya secara kronologis di mana ya momennya ya. Ya. Tapi ada momen di mana gue pergi ke Jepang tanpa siapapun. Jadi gue masih kecil, umur mungkin di bawah 5 tahun ya. Itu dititipin sama nenek gue ke bandara. Dari bandara naik Japan Airlines JAL, dijemput nyokap gue di Jepang. Jadi lu bayangin dong, ini balita dikasih ke pesawat karena mungkin waktu itu nggak ada duit juga kan ya buat Iya. bayar orang naik Iya. pesawat berdua cuman buat nganterin gua doang gitu kan, pasti Iya. kan itu duitnya lumayan gede gitu pada saat itu Betul. gitu. Jadi nenek gua nitipin gua ke pramugari ke apa namanya, ke pihak pesawat lah ya, pramugari atau apapun nggak tahu lah, ditaruh di Japan Airlines, Ya. dijemput nyokap gua di sana gitu. Itu kan 7 jam ya kalau gua nggak salah perjalanan. Ke Jepang Dari ya. Jakarta. Iya, kan gue Jadi beneran kamu- di Tokyo dulu kan. Dari Tokyo baru ke Mito gitu. Oh Iya. iya ya, connecting ya. Astaga. Jadi dari gue nggak tahu connecting atau nyokap gue jemput di Tokyo ya. Karena dari Tokyo kan ke Mito tuh beberapa jam tuh. Intinya adalah ya gue turun dulu pesawat itu baru mungkin dijemput gitu. Nah cuman yang jadi highlight buat gue adalah gue tuh pas nyokap gue cerita kayak, hah? Gua naik pesawat sendirian banget gitu. Iya, gua kalau ngebayangin anak gua nggak mungkin kan. Kayak Nggak mungkin. mungkin banget dong. Nggak mungkin. Padahal sekarang ada WA, ada telepon, ada apa. Dulu kan kagak ada. Lo cuma bisa tebak-tebak berhadiah doang kan. Ini anak ada nggak nih nanti pas landing Iya. gitu. Tapi katanya gua bisa gitu. Kayaknya orang tua lu tuh nggak sayang deh sama lu, Dit. Gak gitu Dit. lah.
Orang tua lu tuh nggak sayang sama lu. Ya nggak gitu kan, mungkin waktu itu kan ininya beda lah, Maksud pertimbangannya gue, beda pasti. untuk terbang 7 jam aja, misalnya, ya tapi maksud gue kan, gue kalau jadi orang tua ya, anak gue 7 jam ngapain tuh di pesawat tuh? Jakarta Tokyo-nya aja kan 7 jam. Iya, Nggak ada yang jagain. Dan Gimana, lapar? dan mungkin Gimana coba? buat gue long flight itu Ya, maksud gue bingung kan ya, kayak long flight itu apa yang harus gue lakuin, hiburan mungkin nggak kayak dulu ya kan. Iya, Yang gue betul. inget itu dulu di Japan Airline itu suka dikasih mainan pesawat-pesawatan, terus menggambar gitu ada, cuman kan tetap aja Ya. buat perjalanan selama itu bosannya kayak gimana gitu. Nah nah aspek-aspek itu yang diceritakan nyokap gue ke gue, dan gue nggak gitu banyak inget. Nah, gue Tapi juga katanya jago bahasa Jepang katanya. Tapi yang gue masih pada zaman itu, hafal pada zaman itu, yang masih gue ingat sampai sekarang cuman Oshiko sama Obake. Jadi hanya dua kata itu yang tersisa di diri gue sampai sekarang. Berarti dua kata itu penting banget kan? Oshiko dan artinya apa? Obake. Oshiko tuh artinya kencing. Mungkin gue Aduh, lucu banget Radit Mungkin- kecil. Oshiko! iya. Oshiko! Mungkin gue saking seringnya minta kencing kali ya. Iya. Itu dong yang gue inget. Oshiko sama Obake. Obake itu setan. Aneh nggak tuh? Itu yang gue inget loh. Wow. Aneh Wow, pantesan orangnya zaman sekarang seneng banget berburu setan. Aneh nggak? Dari Aneh kecil. nggak? Iya, aneh banget. Dua kata itu yang hanya gue inget sampai gue gede. Pernah lu tanya nggak sama nyokap lu, kenapa ya kok gue inget kata setan? Ada kejadian apa waktu kita kecil? Nggak tahu, nggak. Gue nggak pernah nanya. Gue nggak nanya. Kenapa ya kok cuman Obake? Nggak nanya itu. Cuman yang gue inget itu Oshiko dan Obake. Itu yang sampai sekarang gue tahu artinya gitu. Sisanya gue udah lupa. Ada ininya nggak? Ada dampaknya nggak? Menjadi balita tanpa kehadiran ayah di sebuah negara yang asing gitu. Enggak sih, karena gue lihat foto bokap gue juga kok waktu pas masih kecil kan, bokap gue sempat ngunjungin juga ke Jepang. Dia gendong gue di Disneyland, gue di lehernya dia gitu. Cuman Waktu bokap lu lagi nggak di Jepang, suka ada laki-laki nggak jelas ke rumah nggak? ada, tapi gue yang undang. ngajak main. Wah, lu masih inget temen di Jepang nggak? Karena Aduh, TK kan? enggak, sama sekali enggak. Tapi ini gue kemarin tahun lalu bikin nyokap gue nangis gara-gara gue baru ngajarin dia cara pakai Google Earth. Namanya orang tua kan diajarin Google Earth kan terkaget-kaget dong, kayak Iya. ini bener kita bisa lihat jalanan di Jepang gitu. Iya, terus gue kasih tahu nih mah caranya pakainya gini. Terus tiba-tiba dia kirimin gue foto banyak banget gitu. Ini sekolah kamu dulu. Nyokap gue manggil gue Dikung. Ini sekolah Dikung dulu. Kenapa Dikung? Ya itu salah satu warisan dari Jepang, Dikakung gitu. Abang Dika. Kung itu kan Karyage-kun kan, kalau lo pernah baca komik tuh. Ya Dikakun gitu, baca Dikakung gitu. Ini sekolahnya Dikung dulu nih, dikasih lihat foto sekolah gua. Ini mama dulu abis nitipin kamu, mama belajar, abis itu kerja nih di toko ini, dia bilang gitu. Wah, dia nangis dia ngelihat si Google Earth itu. Wow. Nyokap lu kerja apa waktu di sana selain dia sekolah? Gue lupa deh di toko apa. Kemarin dia WA gue sih, dia jelasin toko, kayak toko otomotif deh kalau nggak salah ya. Cuman sebuah toko lah gitu. Nah, lu kan abis itu lu bilang cuma sampai berapa? Umur 3 ya? 3-4 tahun ya, 3-4. Mungkin umur 5 kali ya gue masuk sini, karena gue inget gue juga TK di sini. Oke, waktu lu balik ke sini rasanya seperti apa? Karena seperti lu, gue juga kalau gue lahirnya di luar, tapi gue masih bayi, umur 5 tahun gue balik ke Indonesia. Di Umur Singapura 6 gitu. ya, kalau nggak salah. Ya, gue di Singapura. Waktu gue balik ke Indonesia, sama bokap gue ditaruh di sekolah internasional. Emang bokap gue aneh, padahal kan ngapain gue di sekolah bule gitu. Lu waktu balik dari Jepang ke sini, ada semacam adaptasi atau apa? Karena waktu lu lahir, kata-kata pertama yang lu pelajarin kan, ya ada bahasa Jepangnya gitu, bukan cuma murni bahasa Indonesia. Gue lumayan tumbuh di Jakarta juga dulu, sebelum nyokap gue akhirnya kuliah di luar lagi kan, gue sempat diurus di Jakarta juga. Jadi sebenarnya gapnya nggak gitu gede sih, dan di sana juga cuma 2 tahun kan. Jadi dan gue masih kecil pula, jadi kegagapannya itu belum terlalu berasa sebenarnya gitu. Cuman memang abis itu kita sekolahnya, kalau lo kan di internasional, kalau gue di sekolah biasa aja gitu. Kebetulan ada TK di dekat rumah. TK itu itu ada TK, SD sama balai perempuan.
tempat gua TK di situ. Sekarang dirobohin, semua dijadiin satu untuk jadi rumah salah satu konglomerat di Indonesia. Wow. Siapa tuh? Ada deh pokoknya. Sebut dong. Janganlah, nanti orang tahu rumahnya di mana. Cuman ya, Enggak. cuman ya itu warisan yang gua inget gitu. Oke. Tapi lu masih ingat kalau TK lu ingat? Ada ingatan waktu TK di Indonesia di Jakarta? TK gue inget, gue Kayak apa tuh Radit TK? Gue tahu bahwa lo bisa mati gara-gara gigit lidah sendiri. Itu teman gue yang cerita. Itu Aneh banget. ya nggak tahu. Gue ingetan gue tuh kan agak sporadis ya. Tapi nggak Iya. tahu yang gue inget-inget tuh yang kayak gitu tuh, kayak kamu tahu nggak sih kita bisa bunuh diri dengan gigit lidah sendiri gitu. Gue itu salah satu yang gue inget. Nggak tahu kenapa. Terus, Lu teman-teman TK lu masih ingat? aduh enggak sih, enggak. Kalau temen TK enggak ya. Gue di kehidupan normal aja gue jarang bersahabat ya, jarang berkawan gitu ya. Apalagi Kehidupan normal tuh apa? ya maksudnya di masa sekarang tuh gue jarang punya teman dekat gitu. Ya. Apalagi dulu yang udah segitu lama gitu. Gue lupa sih. Ya. Gue lupa gitu. Yang gue masih agak inget justru SD, dari TK itu ke SD. Nah, itu mulai cerah tuh ingatan gue gitu. Oke. Sorry, nama SD-nya apa? SD Tarakanita 2. Oh, Tarki 2. Tarki 2. Oh, Tarki 2. Tarki. Iya, di Wow. Wijaya. Iya. Hah? Wijaya. Oh, Wijaya. Wijaya bukan, kan ada yang SD Tarki. Oh, iya, Deng. Iya, di Wijaya kan. Di Kalau Tendean, Tarki Tendean. 5, Tarki 5 Barito. Tarki 5 Barito. Nah, Lalu gue Tarki 2. Tarki 2. Nah, itu kan turunan tuh di Wijaya itu. Ya. Terus dia hobi banjir kan. Ya. Tapi gue tuh salah satu murid yang banjir aja gue masuk gitu. Jadi kayak banjir nih kan, nenek gue tinggal sama nenek kan waktu itu juga kan. Nyokap gue kan sibuk kerja juga saat itu. Terus nenek gue bilang gitu, ini lagi banjir, kamu gak usah sekolah. Enggak nek, aku tetap mau sekolah walaupun banjir. Tapi begitu nyampe sana, guru aja gak ada ya kan. Karena emang banjir beneran gitu. Terus gue pulang gitu. Jadi ya itu yang gue inget sih, karena SD gue langganan banjir. Tarki itu Katolik apa Kristen sih, Dit? Kayaknya sekolah Katolik ya, kayaknya ya. Katolik ya. Kakak gue tuh Tarki 5. Oke. Jadi gue tuh sering kalau pulang sekolah tuh ke Tarki 5, sering juga ngeliat kan banyak suster yang ngajar, banyak suster kan? Kepala sekolah gue dulu suster, iya. Kepala Iya sekolah kan? gue betul. Iya, gue ingat sekali. Terus waktu lu SD, lu tuh hitungannya anak yang secara akademis pintar atau nggak terlalu? Gue secara akademis pinter karena pertama gue kerjaan gue cuma belajar ya dulu tuh, dan gue kalau dikasih sesuatu gue kerjain gitu, dan rasa curiosity gue tuh tinggi banget, penasaran gue. Jadi gue tuh termasuk yang paling rajin ke perpus, minjem buku apa ini apa itu dulu kan ada tuh, sampai saking seringnya minjem, bokap nyokap gue akhirnya beliin gue satu set apa ini apa itu yang diiklanin di RCTI dulu tuh. Mengapa begini, mengapa begitu, aku ingin tahu semua ini itu. Nah itu buku gue tuh, ensiklopedi gue suka banget baca gitu. Jadi ya apa namanya, jok-jok gue juga suka, udah mulai suka baca buku komedi kan. Waktu SD, apa yang lu baca? Di lemari buku nenek gue itu ada beberapa buku komedi yang judulnya Mati Ketawa ala Rusia, hahaha, ya kan? Tahu gak sih? Klasik. Iya tahu gue. Ya, tahu kan itu kan. Apa-apa hahaha. Terus gue penasaran, gue bacain juga gitu. Nah, kalau anggota keluarga gue baca, mereka ketawa bacanya. Tapi kalau gue baca, gue nggak ketawa karena gue nggak ngerti. Jadi udahlah, gue hampir berapa hari waktu itu gue baca sambil nyari tahu kenapa orang mikir ini lucu gitu loh. Jadi gue bener-bener kayak gue pelajarin banget di bagian mereka, gue tanyain ketawanya di mana, di sini, kenapa ini lucu, gue minta dijelasin gitu. Jadi ya, jadi gue agak tertantang buat bikin komedi juga gitu, karena gue seneng ngeliat orang ketawa gitu pada saat. Waktu lu SD lu udah nulis? Udah semacam nulis sesuatu? Kelas 4 SD, gue pernah nulis sebuah buku di buku tulis Kiki, pakai tulisan tangan, lawakan-lawakan buatan gue. Jadi kelas 4 SD. Nah itu ada seri namanya, ada satu cowok anak SD, gue lupa, jok-jok SD lah, kayak misalnya si cowok ini dia ketabrak bis antar jemput kemarin di sekolah, terus di infus, tapi dia malah jadi nggak sehat karena di infusnya pakai air comberan, hahaha gitu loh, yang kayak gitu loh. Jok-jok gak jelas, plesetan gitu.
Terus lo nge-lag ya? Cek. Ji. Nah, itu kan kelas 4 SD ya. Buku itu kan gue tulis di buku tulis Kiki tuh. Ya. Buku itu tuh terhilang karena lo tau gak sih? Karena ini gue nggak mau sombong ya, tapi ini kan yang terjadi ya. Ini terjadi beneran nih. Gue nggak ngarang nih. Buku itu dioper ke satu teman ke teman yang lain kan, kayak ini buku bagus nih gitu loh, maksudnya lucu nih gitu. Dioper lah ke teman SD lain dan akhirnya hilang dan lawakan-lawakan di situ kan ada yang jorok juga ya, jorok anak SD tapi ya. Iya. Terus nah itu hilang. Gue sempat panik. Lalu ternyata pas gue naik kelas di kelas 5, buku itu nyebar di adik kelas. Jadi gue nggak tahu siapa yang nyebarin tuh. Dan dibaca guru gue. Jadi ya gue udah nggak mau tahu dah, gue bilang. Wow. Tapi itu ada tulisan lu oleh Raditya Dika gitu, ada tulisannya? Seharusnya ada ya. Soalnya gue pakai singkatan nama yang R, Radit orangnya, asyik gitu ya, itu kayak gitu. Nah itu gue lucu-lucuin juga tuh. D, Dika apa ya gitu kan, yang kayak gitu-gitulah. Nah, waktu lu kelas 4 SD lu nulis joke, apakah ada temen-temen lu lagi yang juga dalam satu minat sama lu, jadi suka nulis joke juga? Ataukah lu tuh udah ngerasa gue aneh sendiri nih gue suka nulis joke? Gue tuh berkomedi karena gue dibully dulu, karena gue kan pendek. Dan tapi kalau gue bikin orang ketawa, ini orang jadi stop ngebully gue, malah gue diajakin nongkrong gitu loh. Ini SD nih kayak gini? SD kan. Oh wow. SD itu kan ya beraneka ragam lah di sekolah gue dulu orang-orangnya ya. Termasuk gue gitu, yang paling pendek, paling aneh, paling penyendiri gitu, which is bagi orang-orang lain kayaknya ini anak culun nih gitu. Selain pendek nggak punya teman kan, akhirnya sering dikata-katain, sering dikerjain gitu. Nah buat gue justru ini momen gue jadi sarana perlindungan diri gue adalah dengan berkomedi gitu. Kalau gue bisa ngelawak, mereka jadi suka. Nah dulu itu yang jadi bahan lawakan gue yang dari buku Rusia Huahaha itu. Mau dengar cerita nggak gitu ya? Cuman gue cuma recite kan. Jadi masih apa sih kalau itu istilahnya ya? Kayak masih joke telling lah. Masih joke telling gitu. Yeah. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman SD lu, kalau misalnya gue ketemu sama teman SD lu, terus gue tanya Radit kayak apa waktu dia SD, berarti jawaban dia adalah Radit dari kecil emang suka ngelawak, emang gitu? Bisa, iya, kayak gitu. Terutama teman-teman gue yang deket sama gue ya. Gue ada beberapa teman yang didekatkan gara-gara main game. Jadi gue suka banget main PS kan dulu kan. Mainnya game RPG tuh, role playing game. Jadi kita suka diskusi. Gue mentok nih ngelawan bos ini, cara ngelawannya gimana. Lama-lama kita jadi berkelompok gitu. Tetap culun sih tapi. Oke. By the way, waktu lu SD, tontonan favorit lu apa? Itu kan lu kan berarti SD lu SD tahun berapa berarti 98 lulus ya, kalau gua nggak salah ya. 98 lulus SD? Kayaknya ya, gua lupa juga sih. Berarti TV udah banyak itu. Kalau gua kan SD cuma ada TVRI. 96 lulus SD. Saya kan 12. Ya saya segitulah. Gua lu lulus SD 96, gua lulus SMA. Kita tuh jauh banget ya, Dit. Lumayan ya. Iya, ternyata gua baru ngeh. Kelakuan lu tua sih, jadi gua nggak ngerasa. Enggak, tontonan lu SD apa? Maksudnya yang kalau lihat ya ampun ini tontonan zaman gue SD gitu, itu apa? Discovery Channel ya. Gue suka nonton, iya. Jangan bokis lu. Demi Allah bener, gue suka nonton Discovery karena anak SD nontonnya Discovery Channel ya? Iya, Discovery. Lu rada mirip Dipo gue lihat-lihat ya. Dipo juga kan? Dipo sukanya semua hewan-hewanan. Umur berapa dia? Sekarang dia udah SMP, tapi dia suka hewan-hewanan, burung-burungan dari SD kan? Iya, makanya waktu itu lu ngelihat Dipo. Ini zaman lu belum nikah ya, lu belum lihat Dipo, terus lu bilang, gue jadi inget gue sendiri waktu kecil asik sendiri gitu ya. Itu kayak lu ya? Iya, dia bener kan, dia suka nonton. Berarti anak gue gedenya jadi psikopat, Dit. Gue tahu gak kenapa gue suka nonton Discovery? Karena di Discovery sama di Net Geo pada saat itu tuh suka ada cerita soal dinosaurus. Oh. Nah gue tuh doyan banget dinosaurus. Dari kecil tuh gue dikasih buku-buku ensiklopedi soal dinosaurus. Dikasih figure-figure yang kecil-kecilan itu kan. Dan gue suka banget sejarah dinosaurus. Kenapa dia bisa punah yang kayak gitu-gitu. Dinosaurus favorit gue gitu loh. Jadi ya
Jadi ya gue kepincut sama Discovery gara-gara itu. Dan gue suka binatang juga kan. Jadi gue suka ngeliat yang nyelam di bawah laut apa gitu. Ya. Lu waktu SMP masih di Tarki? SMP di sebelahnya Tarki 1, Tarsat namanya. Oh, Tarkisat, Tarksat. Oke, Nah, itu terus lumayan Radit epic SMP tuh. kayak apa? Hah? Gua punya grup detektif pas SMP. Oh ya? Kasusnya apa itu kalau boleh tahu? Aduh, gua Kayak partikelir dah. gua kan bikin film ya, judulnya Marmut Merah Jambu, which is dari buku Betul. gua. Itu soal Hmm. grup detektif di sekolah. Dan itu Hmm. memang dari pengalaman pribadi. Jadi SMP kelas 2 itu gue punya satu grup detektif bersama teman-teman gue. Kita memecahkan kasus-kasus gitu. Nah, Masih ingat kasusnya? masih, karena nggak ada yang penting. Jadi yang paling lazim adalah minta nomor telepon rumahnya si cewek ini gitu. Itu lazim banget. Jadi datang Wow. gitu kan, datang ada yang bisa dibantu nggak gitu kan? Ya nih gue ada kasus nih gitu. Apa kasusnya? Gue pengen tahu nomor telepon siapa ya? Si Maya gitu. Maya kelas 2A gitu. Oke, kasih kita berapa hari gitu misalnya. Terus nah cara gue tuh selalu sama tuh. Jadi gue pura-pura nelpon tata usaha, bilangnya ada urusan sama ibunya si Maya ini tapi nggak bisa nemuin di mana. Jadi minta tata usahanya itu ngasih nomor telepon atau alamatnya dia. Nah biasa kalau nomor telepon kan pribadi kan, jadi nggak dikasih kan. Ya udah kalau gitu dokumennya saya kirimin aja lewat alamat, dikasihlah alamatnya. Nah gue nelpon 108 tuh dulu tuh, tahu nggak sih informasi? Ingat gua Ya, 108. 108, gue kasih tahu alamatnya, dapatlah nomor teleponnya. Gue telepon dulu, gue pastiin di sini bener ibu ini ibunya Maya, ya. Terus gue matiin, baru gue kasih si anak itu. Gue udah konfirmasi nomor teleponnya ini, alamatnya ini Mayanya ada gitu. Gitu udah dapat 5.000, lumayan kan ya. Gila. Berberapa ini tim detektifnya? Berempat ada gue. Masih ingat nama-namanya? Masih komunikasi? Udah nggak komunikasi, tapi namanya ada. Gue pernah ceritain. Gue pengen juga tahu di mereka buku. masih ada yang jadi detektif gak di antara berempat itu beneran jadi gitu? Terakhir gue lihat di Facebook nggak sih? Ada cuman ketemu satu orang teman lama gue ketemu di Facebook, dia kerja sekarang di luar Jakarta. Dia nggak detektifan juga gitu. Nah cuma ada satu kasus yang seru banget ya. Gara-gara itu gue dianggap jadi orang paling jenius di sekolah nih. Jadi ini kasusnya misteri ancaman ketua OSIS. Gokil. Gokil. Terus. Jadi ketua OSIS gua pada saat itu dikirimin surat ancaman. Wah itu gue masih ingat tuh, epic banget tuh. Si ketua OSIS datang ke kelas gua bawa suratnya, terus dia bilang, "Gua mau lo cari tahu siapa yang nulis ini." Dia bilang, Gila, keren banget ini. Udah terkenal. Udah keren terkenal jadi banget gak sih? detektif. Keren banget Terus? gak sih? Gila tuh Keren banget. bingung banget. Kok bisa gitu? Orang sampai datang ke kita dengan kasus ya kan? Lucu banget. Terus. Nah, terus intinya adalah si orang ini nggak suka sama si ketua OSIS ya. Terus dia minta dikirimin coklat atau apa gitu ya. Pokoknya kayak diperas gitu loh. Tapi perasnya juga nggak penting, peras anak SMP gitu. Nah, terus ternyata di bagian harus ngirimin si coklat itu di Tipex. Nah, jadi ya udah kita terima suratnya, gua baca-baca segala macam, gua lihat bekas Tipexnya itu ternyata ada sesuatu yang ditutupin. Nah, itu either alamat atau telepon itu gue juga lupa detail ya. Pokoknya gue bisa memastikan bahwa itu adalah 2 orang yang ngerjain. Ngerti ya, Ste? Oke. Iya. Gara-gara yang satu ada nomor telepon, satu ada alamat, tapi kok beda, nggak match nih setelah gue cek nih di 108 kan. Akhirnya salah satu nomor teleponnya gue telusurin. Gue kan nggak tahu ada siapa di sana kan, yang punya rumah kayak gimana gitu. Gue bilang aja dari sekolah, pura-puranya ada urusan sama sekolah. Ada nggak yang sekolah di Tarsat gitu kan? Ada katanya. Siapa namanya? Si ini, dapatlah namanya kan. Begitu dapat namanya, gue telepon dia lagi. Terus gue bilang, gue ini mau ngasih tahu lo kalau kita semua tahu lo yang ngirim surat dan temen lo udah ngaku. Itu bluffing tuh. Iya, gokil. Terus dia bilang, hah? Yang bener, si ini udah ngaku. Dia sebut nama temen. Goblok, anak goblok. Ya udah, akhirnya nama juga anak SMP kali ya. Gampang digitu-gituin kan.
Ya udah akhirnya gue kasih ke ketua OSIS gue. Besoknya rame kelas itu. Si ketua OSIS gue nyamperin dia. Gue udah nggak mau tahu urusan deh. Gua itu urusan dia sama si pelakunya. Gue di luar cuma ngeliatin doang gitu. Gokil. Kenapa yang bikin film tentang detektif malah gua bukan elu? Ya kan gue pernah bikin yang Marmut Merah Jamut soal detektif juga. Cuman ya culun-culun juga. Detektif di sekolah kan. Oh iya. Nggak yang kayak Parta Clear yang apa yang obat-obatan gitu maksudnya. Iya. Dan kebetulan emang banyak juga yang nonton film Partikelir. Oh gitu ya. Iya. 184.000 lumayan lah, banyak buat. By the way, Dit, lu SMP udah ada pacarannya tuh? SMP gue naksir, gue pernah naksir cewek. Cuman gue nggak tahu setiap cewek yang gue taksir tuh nggak mau sama gue. Jadi gue pernah kayak gue gaya. Lalu detektifnya SMP lu ya? Ya apa kerennya ya? Kan nggak ada kerennya juga. Ya, kan orang kan nggak ada kerjaan. Untuk anak SMP detektif itu kan keren gitu maksud gue. Apalagi lu bilang terus dianggap jenius gitu kan. Jujur ya, itu gue pernah diomongin tau gak sama SMP itu. Karena gue dianggap aneh. Kayak, lihat tuh ada detektif lewat. Kan aneh tahu. Malah jadi dibully ya? Iya, nggak dibully sih. Cuman diomongin aja kayak gini loh. Lo bayangin lo anak SMP yang gaul, yang kerjanya ke mall, dengerinnya Prambors gitu misalnya. Tiba-tiba dia ada anak-anak culun bikin grup detektif di sekolah. Kan gimana lo nggak pengen ngatain ya kan? Iya sih. Itu anak-anak gaul zaman gue dulu kan gitu kan, ke mall apa segala. Nah, tapi ada satu yang cukup nyelekit sih pengalaman gue di SMP. Jadi gue tuh ada satu teman, ada satu orang yang gue taksir di kelas gue. Nah waktu itu pelajaran olahraga. Pelajaran olahraganya itu tahu nggak lo yang dari tiang ke tiang itu loh. Jadi lo kayak apa bergelantungan dari satu tiang ke yang lain gitu kan. Ntar kalau nyampe sana tuh berarti lo endurance-nya bagus gitu kan. Ya mangkibar kan? Mangkibar ya. Nah gue tuh latihan dulu kan supaya gue bisa nih gitu. Karena ya gue pengen kelihatan keren aja depan dia gitu loh. Ya udahlah, gue ikut mangkibar itu. Begitu sampai ujung, gue teriak kayak yes gitu sambil ngeliat ke arah dia, ngerti gak? Kayak lihat nih gue nih keren kan, gue bisa mangkibar dari ujung ke ujung. Yes gitu, kasih lihat kayak belagu banget. Udah nih, abis itu keesokan harinya teman sebangku juga, teman sebangku gue yang perempuan itu temannya gebetan gue gitu, bilang ke gue. Si ini bilang ke gue nih, suruh ngomongin ke lu apa, nggak usah caper-caper depan dia gitu. Kasihan Raditya Dika kecil, patah hati. Gila gak? Sedih banget gak sih? Kayak lu SMP nih, lu naksir cewek, lu ngerasa kayak keren banget gue nih bisa ikut mangkibar ini. Gak usah caper-caper ya depan dia gitu. Astaga. Pantesan pas udah dewasa suka jatah sama perempuannya lu. Wadaw, enggak dong. Cuman lo yang bikin malunya itu yang ngomong orang lain. Itu yang bikin malu sebenarnya. Dan teman sebangku juga. Lo gimana bereaksi terhadap itu kan? Jadi kayak ya gimana gitu. Ya kasihan. Lu SMA 70? SMA 70. Ya, kalau SMA gue mulai rada familiar nih karena di beat-beat lu suka dibahas. Lu paling culun, nggak SMA 70 kan angkatan lu namanya apa ya? Gue lupa deh. Tiap angkatan kan ada nama. Salvo Zesta namanya. Apa? Salvo Zesta. Salvo Zesta? Ya, salvo kan tembakan salvo tuh ke udara. Zestanya tambahan aja, Salvo Zesta. Wow. Gitu. Terus kalau anak-anak SMA ditanya Radit waktu SMA kayak apa, kira-kira jawaban mereka apa? Anak-anak SMA gue, teman-teman SMA gue. Iya. Ya culun-culun aja sih ya, karena gue paling nggak nongkrong, gue nggak ngapa-ngapain juga gitu. Lu udah nulis kan berarti kan? Udah ngeblok? Dari 2 SMA gue ngeblok. Iya. Dan waktu itu teman-teman lain nggak ada yang ngelakuin ya, gue asumsikan ya? Enggak. Ada satu tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bukan yang masuk ke scene-nya gitu. Kan kalau gue ngeblok dalam bahasa Indonesia, gue masuk ke komunitasnya, gue masuk ke scene-nya gitu. Gue juga bikinin website buat teman-teman gue, jadi website angkatan gitu. Jadi gue suka belajar HTML dulu tuh, belajar coding buat HTML. Terus waktu itu pengaruh lu untuk nulis apa? Kalau misalkan teman-teman lu tidak, apa gitu pemicunya? Oh, kenapa gue jadi suka nulis? Iya, terutama nulis ngeblok ya? Gue suka nulis kan dari SD. Gue dari SD suka nulis diary segala macem. Cuman
Gua tahu gua bisa elevate menulis itu dari kelas 1 SMA karena gua ada guru bahasa Indonesia kelas 1 itu terima undangan acara judulnya sastrawan bicara pelajar bertanya, itu judulnya. Lalu guru bahasa Indonesia gua nanya, siapa nih yang mau ikut ke tim Taman Ismail Marzuki untuk datang ke undangan acara ini? Satu angkatan kagak ada yang mau, cuman gue berdua doang, gue sama satu cewek, ya kan? Karena gue emang suka baca, suka nulis, yang lain kagak ada tuh satu angkatan gue yang sampai mau segitunya buat ikutan ke tim ngeliat sastrawan bicara gitu kan? Iya. Itu kalau di SMA gue, siapapun yang ada berangkat pasti anak nggak asik tuh di sekolah gue tuh. Iya, itu berarti gue ya. Ya mungkin ya berarti asumsinya juga gitu kali ya. Mungkin orang-orang kayak ngapain banget kan datang ke sana. Akhirnya gue datang lah ke sana. Wah, pas gue ke sana, gue ngelihat Sutarji Holum Bahri bacain syairnya dia, gue ngelihat Deddy Miswar bacain puisinya dia. Tapi yang paling epic waktu itu gue lagi duduk, tiba-tiba lampu mati, terus lampu sorot menyala. Ini di teater besar ya? Di teater kecil ya? Apa sih yang belum ada kali zaman itu, mungkin lu di GBB kali. 300 orang itu apa? Geraha Bakti Budaya. Ya, GBB ya. Oh, teater besar baru ya itu justru ya? Iya. Ya. Ada lampu kan nyorot ke situ tuh, ke kursi tengahnya. Putu Wijaya berdiri. Gokil. Sambil ngambil mikrofon, bacain cerpennya dia, judulnya Merdeka. Merdeka, bla 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 bla. Tapi dia nggak pegang apa-apa. Dia nggak pegang naskah, dia nggak pegang apa. Dia cuman megang mikrofon, jalan ke panggung, ngomongin cerpennya. Dan lucu banget. Jadi itu cerpen bagus, menarik dan lucu. Itu pertama kali gue ngelihat orang megang mikrofon bisa lucu, bisa seru, bisa didengarkan banyak orang gitu loh. Nah, cikal bakalnya di situ tuh. Itu menghantui gue berhari-hari. Kayak gimana caranya kata-kata ya. Kan selama ini gue pikir cerpen namanya cerpen aja kan. Lu nulis dibaca. Kok bisa dipertunjukkan sebagai sebuah entertainment gitu. Cerpen loh gitu. Itu gue berhari-hari dihantui itu kan. Nah terus akhirnya gue bilang ke guru bahasa Indonesia gue, Bu, saya mau nyobain dong ke kelas lain atau ke adik kelas cobain kayak Putu Wijaya gitu, bacain cerpennya dia gitu, boleh nggak gitu. Akhirnya selama beberapa minggu gue ke kelas-kelas, gue bacain cerpennya Putu Wijaya sambil ngulik sendiri gitu, gimana caranya bisa nyampe ke level kayak dia ya waktu itu ya gitu. Termasuk tahun depannya ketika gue naik kelas, gue dibawa sama itu gue masih kelas 1. Jadi gue belum ketemu adik kelas tuh. Gue bilang dari kelas ke kelas. Tahun depannya begitu gue naik kelas, gue punya adik kelas, guru bahasa Indonesia gue bawa gue ke adik kelas gue gitu. Nah itu yang ngebuat gue lumayan pede untuk nyari persilangan antara showmanship ya dengan menulis gitu. Gara-gara Putu Wijaya. Awal-awal lu, ini sebelum stand up komedi meledak secara sebuah skena, lu juga kalau promo buku kan bacain buku kan? Maksudnya lu bacain, jatuhnya jadi lucu gitu di toko-toko buku gitu kan? Iya, tapi dengan format stand up sebenarnya. Karena kan setelah itu gue belajar stand up. Iya betul, di Adelaide ya? Iya, di community center itu. Ya. Gue diceritain bahwa lu sempat numbalin temen lu untuk, supaya pada akhirnya yang dikerjain dia pas ospek. Gitu ya kurang lebihnya ya? Pas dulu kan kalau di sekolah itu gue cerita di tempatnya Uus tuh, gue cerita gue numbalin temen gue karena gue hampir ditarik sama kakak kelas waktu itu gitu. Cuman kan gara-gara dokumenter yang gue lihat kan katanya kalau lo lari dikejar beruang jangan lari lebih cepat dari beruang, lari lebih cepat daripada temen lo ya kan. Jadi gue lucu banget. Gue akhirnya lari lebih cepat daripada teman gue yang ditarik. Dia yang dilantik tuh, dikerjain habis-habisan lah, nggak jelas lah itulah. Namanya Reno. Nah itu rame ternyata videonya Uus tuh 2 juta tuh. Akhirnya gue hadirkan lagi Renonya, datang lagi. Oh iya, makanya di YouTube lu tuh ada video yang judulnya klarifikasi temen gitu ya? Ya, klarifikasi pengkhianatan ketika SMA. Lucu banget. Karena itu teman dekat gue banget, kita berempat waktu itu, kita deket banget gitu loh. Cuman di saat itu kan emang ini ya kan nyawa taruhannya ya, jadi jadi mau nggak mau gue harus berkhianat kepada dia. Oke. Gitu. Anyway Radit, ini kita cerita udah panjang banget, terima kasih banyak. Gue udah berteman lama sama lo aja, gue baru tahu cerita-cerita ini. Gue
Gue nggak tahu guanya nggak nyimak atau gimana. Gue baru tahu hari ini kalau lu tuh sempet tinggal di Jepang. Nggak sama sekali. Selain Jepang lu sempet tinggal di luar negeri lagi nggak karena nyokap lu di luar? Enggak. Nggak ya? Enggak. Itu doang ya berarti ya? Seingat gue sih itu doang. Baik, oke kalau gitu. Radit, terima kasih banyak udah mau menyumbangkan waktu dan menyumbangkan ceritanya untuk podcast Pita Kuning. Moga-moga kapan-kapan kita bisa kayak gini tapi lebih ke ketemuan ya. Mungkin bisa ke rumah Pita Kuning juga lama-lama ya. Siap. Oke, Panji, good luck semuanya ya. Sukses Thank ya. you. Oke, Thank you. Dede. Makasih banyak Radit. Bye-bye. Dan untuk yang nonton, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di cerita masa kecilku di podcast Pita Kuning selanjutnya. Dan semua informasi tentang Pita Kuning, Instagramnya @pita_kuning, Twitternya @pitakuning. Rekeningnya juga ada di setiap video dan di website kita pitakuning.or.id, Facebook juga Pita Kuning. Dan jangan lupa silakan dikasih like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa untuk donasi. Rekeningnya udah ada di video ini. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Thank you.